行凶杀人，那么被杀的人。 Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Seperti biasa, untuk setelah Telesover Dinggat, maka kita akan melihat Babang Yangkai, si tukang sapu overpower. Untuk di episode sebelumnya, kita sudahlah melihat kalau Yangkai benar-benar dibuat begitu menderita dan juga terus-terusan ditekan oleh orang-orang yang memiliki status tertinggi. Tetapi Yangkai sama sekali tidaklah takut dengan mereka. Justru dia mencoba untuklah melawan, walaupun ya setelah ini dia akan mendapati hukuman mati. Tanpa babi bu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu Chinmu langsunglah dihajar hingga babak belur. Di sini dia sama sekali tidaklah melawan, melainkan dia hanya bertahan dan bertahan saja, sampai-sampai amarahnya pun langsunglah melonjak, yang membuat aura berwarna merah langsunglah keluar dari tubuhnya. Tetapi Chowon langsunglah melihat kalau Yangkai akanlah melawan, dia pun langsunglah menyerangnya, yang membuat Yangkai langsunglah terpental. Di sini alasan Yangkai tidak bisa untuklah menyerangnya, sebab dia berpikir percuma saja dia menyerangnya karena Chowon akanlah mendukung mereka berdua untuk dari belakang. Jadi ya anggapannya, jika dia menyerang, maka Chowon juga akanlah menyerang. Namun Yangkai tidaklah begitu peduli, dia pun langsunglah melawan mereka berdua. Namun ya tetap saja perlawanannya sia-sia. Dia kembali diserang oleh Chowon, membuat dia terpental dan langsunglah kembali dihajar. Kebetulan juga Suyan berada di luar dan mendengar suara keributan tersebut, membuat dia langsunglah mengarah ke sumber suara tersebut. Sedangkan untuk Chowon, dia meminta kepada dua penjaganya untuklah berhenti. Di sini tugas mereka bukanlah untuk menghabisi, tetapi membuat tubuh dari Yangkai benar-benar menderita. Namun ketika mereka bertiga inginlah pergi dari sana, tubuh dari Yangkai atau si Dewa Iblis Agung ini sudahlah tidak bisa menahan dirinya lagi, sehingga dia pun mengendalikan tubuh dari Yangkai dan mengeluarkan kekuatan yang begitu luar biasa. Dan kini rananya telah mendekati puncak alam dari Kai Iwan. Hal ini membuat Chowon menjadi begitu sangatlah bingung mengapa bocah satu ini bisa menjadi lebih kuat dengan begitu cepat. Dan jika pertarungan ini dilanjutkan, mereka bertiga bukanlah tandingan darinya. Sehingga Yangkai langsunglah meninju salah satunya, membuat dia langsunglah terpental. Begitu juga dengan Chowon yang mencoba melakukan adu tinju, mereka berdua langsunglah terpental. Tidak sampai di situ juga, tangan dia terasa begitu panas, sehingga Chowon meminta kedua bawahannya untuklah membuat dia menderita kembali. Tetapi sebaliknya, dua bawahannya lah yang dibuat menderita. Alhasil, Chowon juga haruslah turun tangan. Akan tetapi, dia juga belum bisa menandingi kemampuan dari Yangkai yang sekarang guys. Walaupun Yangkai telah mendapati pukulan begitu telak sampai dindingnya hancur, dia tetaplah bangkit dan bangkit, serta tersenyum ke arah mereka bertiga, membuat mereka bertiga langsunglah ketar-ketir dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Sehingga Chowon meminta kepada mereka berdua untuk tetaplah bertarung sampai mati. Namun bagian serunya haruslah terhenti, dikarenakan untuk Suyan telah berada di sana dan menghancurkan ruangan tersebut. Dan dengan begitu mudahnya, Yangkai pun langsunglah ditenangkan dengan kekuatan energi yin-nya. Setelah berhasil membuat Yangkai seperti semula, dia pun langsunglah membawanya pergi. Sembari geleng-geleng kepala, ternyata untuk Yangkai, dia memaksakan dirinya walaupun dirinya telah terluka parah. Lalu Suyan pun langsunglah menanyakan kepada mereka bertiga siapa yang membuat tubuh dari Yangkai seperti ini. Dan Chowon mengaku mereka bertiga lah yang melakukannya. Dan terucap satu kata dari Suyan, baiklah. Setelah Suyan keluar dari sana, teratai warna biru berada di depan mereka bertiga yang langsunglah meledak.
sekalinya meledak, mereka bertiga juga langsunglah terluka parah. Dan ini memang seperti yang diharapkan dari murid muda nomor 1 di antara 3 sekte terkuat. Ya, sedangkan untuk Yang Kai meminta kepada Suyan tidak perlu untuklah mengkhawatirkan dirinya. Sebab untuk pemulihan tubuh dari Yang Kai ataupun regenerasinya itu sangatlah cepat. Dia meminta kepada Suyan lebih baik selamatkan Li Yuntian dan juga Zhou Su. Dan Suyan menanyakan kembali bagaimana dengan keadaan dari Sumu. Yang Kai memastikan kalau Sumu akanlah baik-baik saja sebab mereka tidak akan pernah berani untuklah menyentuhnya. Dan sudah pasti untuk Sumu telah dipulangkan. Dan ketika Li Yuntian serta Zhou Su telah berhasil diselamatkan, Li Yuntian benar-benar begitu terkejut dengan keberadaan dari Suyan yang memegang tangan dari Yang Kai. Dan ini baru pertama kalinya mereka melihat kalau Suyan menggandeng tangan seorang pria. Tidak sampai di situ juga, ketika mereka keluar dari ruangan, sudah banyak sekali para murid yang telah berada di luar untuklah menghadang mereka. Ditambah juga, semua para pria di sini sudah pasti sangatlah iri dan juga benci kepada Yang Kai karena dia adalah orang pertama yang telah berhasil menyentuh tubuh dari Suyan. Dan sudah pasti setelah ini Yang Kai akanlah mendapati masalah. Tidak lama dari itu juga terlihatlah murid kedua yang langsunglah menghadang jalan mereka. Di sini dia meminta kepada Suyan untuk jangan ikut campur dari semua ini karena untuk Chaowen hanya mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi untuk Chaowen tidak patut untuklah disalahkan. Ia mana bisa begitu ya? Semua ini juga ada keterkaitannya dengan Suyan karena Sumu adalah adiknya dari Suyan. Begitulah. Dan untuk pria nomor 2 ini bernama Ji Hongchen. Untuk Ji Hongchen langsunglah disuruh minggir oleh Nona Suyan. Jika dia tidak minggir, maka dia akanlah melakukan kekerasan. Tetapi Ji Hongchen sama sekali tidaklah peduli. Sebab untuk Li Yuntian, Zhou Su dan juga Yang Kai telah melanggar sebuah peraturan di sekte. Jadi tidak seorang pun untuk diizinkan pergi dari sini. Dan jika Suyan masihlah menentang, maka dia juga akanlah dianggap sebagai orang yang akanlah melanggar aturan sekte dan posisi nomor 1-nya ini akanlah dikorbankan atau ya akan dihilangkan guys. Lantas Yang Kai pun mempertanyakan kepada Ji Hongchen apa aturan yang telah mereka langgar sebab mereka bertiga ini tidak merasa melanggar sebuah peraturan. Disinilah Yang Kai baru menyadari semua ini ulah dari tetua cucu pertama yang tak lain adalah Wei Zhuang, di mana dirinya ini telah melaporkan ke seluruh tetua kalau Yang Kai, Li Yuntian dan juga Zhou Su telah banyak melanggar sebuah peraturan. Contohnya seperti percobaan pembunuhan, menghancurkan reputasi sekte, tidak menghormati balai penegakan hukum. Waduh, kok jadi banyak banget ya? Karena dia telah melanggar ketiga aturan tersebut, maka dia berhak untuklah dihukum mati. Sebab hanya dengan satu langgaran saja, itu cukup untuk membuat dia dikeluarkan dari pavilion Ling Xiao. Sontak untuk Suyan langsunglah mencoba menentang ini semua. Jika memang untuk Yang Kai telah melanggar peraturan seperti percobaan pembunuhan, sudah pasti ada yang namanya lawan. Mengapa dia hanyalah menangkap satu pihak saja? Mengapa tidaklah menginterogasi untuk pihak lawannya? Sebab untuk melakukan percobaan pembunuhan sudah pasti ada penyebabnya. Sontak ya untuk Ji Hongchen, dia sama sekali tidak bisa berkata-kata. Karena ya siapapun tidak akan ada yang pernah berani untuklah menyinggung cucu dari tetua agung atau tetua pertama. Dan Suyan kembali berkata yang dia tahu ini hanyalah masalah perdebatan saja dan tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Justru Yang Kai lah yang benar-benar terluka parah dan dialah yang harus mendapati sebuah keadilan. Dan semua murid yang berada di sini terlibat dalam penuduhan dari Yang Kai, mereka juga bisa untuklah dihukum, yaitu dipenjara dalam penjara bawah tanah. Mendengar itu ya para murid di sana tiba-tiba mundur selangkah karena mereka juga ketakutan guys. Lalu Ji Hongchen pun langsunglah ditantang. Jika dia memegang sebuah keadilan dan kejujuran, maka bawa pihak lawannya untuklah melakukan pengadilan
keadilan, maka dia akanlah menghormati dirinya. Dan Su Yan mengutarakan kekecewaannya kepada Ji Hongchen sebab untuk Ji Hongchen ini adalah ketua dari Aula Penegakan Hukum dan dia menyinggungnya. Ternyata untuk Aula Penegak Hukum ini benar-benar tidaklah begitu adil dan hanya dijadikan sebagai alat bagi orang-orang tertentu untuklah meraih kekuasaan. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini dia telah menghancurkan otoritas dari Aula Penegakan Hukum yang telah dibangun sepenuhnya oleh para senior mereka. Mendengar itu ya Ji Hongchen tampak tidak terima dan mempertanyakan mengapa dia berkata begitu terus terang dan tidaklah takut kalau kata-katanya ini akanlah menyinggung orang-orang yang terpenting. Su Yan pun mengatakan kalau dia tidak pernah takut kepada siapapun karena dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya berarti dari perdebatan ini sudahlah diketahui ataupun telah terbukti kalau Aula Penegak Hukum memang sudahlah tidak benar guys. Contohnya seperti hukum di negeri Konoha. Dan Ji Hongchen sudah sama sekali tidak bisa melawan dari Su Yan, dia pun langsunglah mentargetkan kepada Yang Kai. Di sini dia meminta kepada Yang Kai semua masalah ini dimulai darinya. Jika saja dia tidak ada di sini, maka masalah ini tidak akanlah ada. Lantas, Yang Kai langsunglah menjawab, jika dia tidak berada di sini, bagaimana untuk murid-murid yang telah tertindas mendapati keadilannya? Dan jika dia tidak ada di sini, kemungkinan terbesar untuk Su Mu akanlah meninggal dunia dihajar oleh Wei Zhuang. Tidak sampai di situ juga, Yang Kai pun langsunglah merangkul tubuh dari Su Yan, membuat semua orang di sana menjadi begitu terkejut dan ternyata kalau Ji Hongchen ternyata telah menaruh hati kepada Su Yan. Hal inilah membuat dia benar-benar begitu cemburu. Li Yuntian yang melihatnya pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Sepertinya setelah ini, Yang Kai akanlah menjadi musuh dari seluruh para murid. Begitu juga dengan Su Yan, langsunglah mengikuti permainan dari Yang Kai. Dia langsunglah memanjakan Yang Kai dengan cara memberikan sapu tangan dan memberikan perhatian kepada dirinya. Hal ini lagi membuat Ji Hongchen tidak bisa berkata-kata. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Kamis minggu depan. Ya intinya semakin kesini semakin menarik guys. Sebetulnya dengan kehadiran dari Su Yan itu masihlah belum menyelesaikan masalahnya. Tetapi ya dengan kehadirannya saat ini akanlah mempererat hubungan dari Yang Kai dan juga Su Yan. Karena ya kita sudah tahu betul dari novelnya kalau Su Yan adalah istri pertama dari Yang Kai. Tetapi untuk permasalahan ini selesainya haruslah diakhiri oleh tetua ke-13 atau pendiri dari sekte ini sendiri guys. Jika nanti dia muncul, semuanya akanlah terbungkam. Ya intinya dengan kedatangan dari Su Yan, tetua kedua, sampai tetua Meng juga itulah masih belum cukup mengalahkan kekuasaan dari tetua agung atau tetua pertama. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Karena untuk menjadi orang baik selalu dianggap pencitraan dan juga selalu dicurigai. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.